Kalau dia di bawah umur kemudian dia melakukan, dia bisa kena pidana? Nggak bisa dong. Dia memberitahu mereka berhubungan 10 kali. Nikita Mirzani siap-siap, ada satu laporan lagi yang sudah persiapan menuju gelar di Polres Jaksel. Apa udah ada update soal penangguhan? Belum ada ya. Ditetapkannya Fadel Bajide sebagai tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan asusila terhadap anak di bawah umur membuat keluarga dan kuasa hukumnya meradang. Ya, Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum Fadel mengaku tidak akan tinggal diam atas penahanan kliennya. Menurutnya, saat ini tim kuasa hukum berencana akan melaporkan Laura Mezani atau Loli atas dugaan. Rencana melaporkan Loli sebagai bentuk ketidakpuasan Rasman atas keterangan Loli yang berubah-ubah. Seperti diketahui, Loli membuat BAP baru di Polres Metro Jakarta Selatan. Dari BAP itu, Loli mengaku telah melakukan hal tak pantas bersama Fadel. Terkait rencana Rasman yang akan melaporkan Loli, sampai kini belum mendapat tanggapan dari kubu Nikita Mirzani. Mengingat pada saat yang bersamaan, ibunda Loli itu tersandung kasus hukum atas dugaan pemerasan. Makanya saya bilang di awal, jangan coba-coba loncat-loncat. Fadel kalau dia tidak ada fakta yang kuat melibatkan dia melakukan anak di bawah umur dan atau mengetahui yang namanya dan atau menyuruh saudara Loli, saya bilang kalau itu buktinya kuat, tersangka, gue nggak keberatan, tahan, gue nggak keberatan. Tapi kalau keterangan itu ternyata tidak utuh dan ada dugaan ketidakseimbangan informasi, maka mungkin kami akan mengambil laporan, misalnya melaporkan ke pihak berwajib, karena keluarga Fadel melihat bahwa ada situasi yang tidak normal di dalam di dalam keterangan yang disampaikan oleh Loli. Itu kecurigaan dari kami selaku tim hukum. Fadel, gua tanya, kamu serius? Jangan bohong. Ya Om, kamu benar tidak melakukan 10 kali? Pengakuan Loli loh. Wah, gak ada Om. Sumpah Om. Enggak, aku mau tanya. Benar nggak? Enggak Om. Benar kamu tidak melakukan? Tidak. Kamu siap? Siap. Terus benar tidak kamu menyuruh tanggal 9 Mei dia memberitahu mereka berhubungan 10 kali. Kemudian 9 Mei dia hamil. Kemudian dia telepon Fadel. Fadel bilang, oke, jangan tahu ya keluarga. Fadel kan nggak tahu, dia nggak mau kasih tahu sama papanya, sama kakaknya gitu ya, sama mamanya. Lalu mereka video callan, terus disuruh beli obat. Dimakan obat itu dicampur dengan Sprite. Katanya disitulah langsung terjadi apa. Mereka bilang, Om Rasman, kalau begitu kita laporin juga dong Lolinya. Kalau memang dia melakukan tanggal 9 Mei, kemudian dia video call dengan Fadel, kemudian dia makan obat, lalu kemudian dia kandungannya. Nah, pertanyaannya, kalau dia di bawah umur kemudian dia melakukan, dia bisa kena pidana? Nggak bisa dong. Nah, itu yang sedang kita rumuskan sekarang. Mungkin saya pulang dari Medan, kita buat laporan. Kayaknya begitu deh. Dalam waktu dekat, tadi saya sudah komunikasi dengan tim, kelihatannya dalam waktu dekat kita buat laporan polisi untuk Loli. Dan kalau dia memang betul melakukan aborsi atau menggugurkan, maka dia harus terkena tindak pidana, walaupun dia di bawah umur. Loli sekarang jadi sadar betapa sayangnya Mimi terhadap Loli. Loli di sini ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya ke Mimi karena emang hanya Mimi yang bisa ngebantu Loli. Loli minta maaf.
Sudah lebih dari seminggu, Fadel Bajide mendekam dalam tahanan usai ditetapkan menjadi tersangka atas laporan yang dibuat Nikita Mirzani terkait dugaan kejahatan perlindungan anak di bawah umur. Ia berhembus kabar jika keluarga Fadel berencana mengajukan penangguhan penahanan. Kabar tersebut tersiar usai kuasa hukum Fadel, Rasman, tidak menampik jika upaya mengajukan penangguhan tahanan akan dilakukannya. Menanggapi kabar tersebut, Humas Polres Metro Jakarta Selatan menyebut jika saat ini penangguhan penahanan terhadap Fadel belum ada yang mengajukan. Lantas, seberapa besar peluang pengajuan penangguhan penahanan Fadel akan dikabulkan? Apa udah ada update soal penangguhan penahanan? Belum ada ya. Yaitu yang jelas ada wewenang dari penyidik tentunya ya, dan pimpinan kita. Oleh karena itu kita tunggu saja, mudah-mudahan ada jawaban yang jelas. Nanti saya setelah ada jawaban pasti kita update. Nanti setelah 20 hari ke depan kita update kembali ya kegiatan atau perkembangan dari kasus yang dilaporkan oleh NN. Kami tim hukum sedang mengajukan permohonan untuk penangguhan. Kita lihat Pak Kapolres. Kalau pra-peradilan, kalau gelar perkara khusus, itu sedang kami dalami dengan keluarga. Nah, saya tanya Rahmat tadi yang datang ke sana, Fadel sehat. Saya tanya Martin gimana, Martin juga, kata Rahmat juga sehat. Nah, dia sudah diperiksa sebagai tersangka. Tinggal pelimpahan. Pak Kanit, Bu Kanit maksud saya, Bu Citra cerita ke saya, mereka akan upayakan 20 hari ini, sebelum 20 hari, dia tahanan pertama, 20 hari pertama, itu akan diburu, mudah-mudahan bisa P21. Nah, nanti ada info lebih lanjut? Belum ada. Makanya kita baru datang. Baru datang nih, kita baru tahu kondisinya lagi udah botak dia, gitu. Oh ya udah, Dek, botakan rambut doang kan bisa tumbuh lagi nanti, gitu. Penyemangat ya, rambut numbuh lagi nanti, udah tenang aja. Penangguhan penahanan itu adalah hak dari tersangka ya, mengajukan ke Polres Metro Jakarta Selatan yang menerbitkan surat perintah penahanan. Jadi di situ memang diatur di dalam undang-undang bahwa keluarga atau tersangka dapat mengajukan penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan mungkin dari kuasa hukum kita kali ya. Kita juga belum paham ya. Mungkin nanti. Iya, mungkin nanti Bang Rasman sama Bang Rahmat nanti mungkin yang bisa jelasin untuk hukum-hukumnya gimana. Iya. Gitu. Di sisi lain, kabar tak menyenangkan harus diterima Nikita Mirzani atas dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atas laporan yang dibuat oleh Dr. Reza Gledis. Ditetapkannya Nikita Mirzani menjadi tersangka mendapat tanggapan dari Rasman yang menyebut jika dalam waktu dekat laporannya terhadap Nikita di Polres Metro Jakarta Selatan akan naik penyidikan. Bahkan, Rasman menyebut Nikita harus ditetapkan menjadi tersangka, tidak boleh tidak. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Rasman dan Nikita tengah terlibat perseteruan sengit. Rasman yang sudah habis kesabarannya melaporkan Nikita dengan dugaan penganiayaan. Dan berikut pernyataan tegas Rasman. Tadi janji mau bikin video, tapi aku buru-buru karena harus bekerja. Jadi nanti aku akan bikin videonya dan akan aku posting di feed setelah aku bekerja. Dan aku juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat orang-orang yang tidak aku kenal yang sudah support aku sedemikian rupa. Terima kasih banyak. Aku cuma bisa bilang terima kasih. Dan buat orang-orang yang merasa happy atau senang karena tahu hari ini aku ditetapkan jadi tersangka, selamat bersenang-senang menikmati ke happyan kalian ya. Aku kerja dulu, nanti habis itu aku bikin video. Si Reza atau flexing, ngapain lu dikit-dikit posting di eksklusif? Lu nyari duit juga di situ, bukannya lu kayak tanya kaya. Masa Kang flexing dikit-dikit posting di eksklusif? Di biasa aja kayak gue gini bisa nggak? Lu nyari duit buat apa? Buat modal? Apa sih? Aneh banget.
Makan nggak lo? Biar cepet gemuk. Bentar lagi kita ketemu di pengadilan. Makan ya. Kalau kaitan dengan Nikita Mirzani tersangka, kemudian juga terkait dengan Mail, kalau diduga terlibat Dr. Oki, saya minta Oki juga proses. Oki juga harus diproses. Urusan persoalan skincare ini, minta aparat penegak hukum, saya setuju. Nikita Mirzani atau NM yang biasa disebut telah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya atas laporan dari Dr. Reza. Ini kasusnya adalah tindak pidana pencucian uang dengan sumber pemerasan dan juga penggelapan. Informasi yang kami dapat diduga ada senilai uang 4 miliar rupiah yang mereka peras. Nikita Mirzani siap-siap, ada satu laporan lagi yang sudah persiapan menuju gelar di Polres Jaksel. Laporan saya itu mesti harus tersangka, nggak bisa tidak. Jadi itu proses hukum lanjut dan mudah-mudahan ini menjadi suasana baik. Saya kan pernah bilang kepada kalian, hanya 2 di dunia ini yang saya anggap perlu saya lawan. Satu namanya Hotman, yang kedua Nikita. Satu sakit, satu lagi udah begini. Saya prihatin. Nah, kalau begitu mari kita rangkul-rangkulan dari doa, dalam doa, bukan rangkulan begini, supaya sehat masing-masing. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.